Baik, Bu Dian, kita langsung mulai saja, Bu Dian. Iya Bu, siap. Oke. Selamat siang, Bu Dian. Ya, selamat siang juga Bu Linda. Bu Dian sibuk nggak hari ini? Kebetulan hari ini eh, sudah sedang tidak sibuk. Gimana Bu Linda? Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Kemarin kan saya sudah WA Ibu ya terkait untuk hari ini gitu. Kalau Bu Dian nggak sibuk, bisa bantu saya nggak sih, Bu Dian? Ya, Mm. mungkin saya bisa membantu memecahkan apa yang ingin Ibu sampaikan. Iya, Bu Dian. Terima kasih. Di mana kita di sini saja ya, Bu ya. Ya, Biar boleh. suasananya enak dan nyaman juga, Bu, ya, saat kita diskusi. Iya, silakan dah apa yang mau disampaikan. Oke, begini Bu Dian, kemarin saat pembelajaran matematika saya di kelas, saya mendengar dari beberapa murid itu sebelum saya masuk kelas ini ya Bu ya, saya dengar dari beberapa murid bahwa ada murid saya itu satu orang di kelas 7B itu sering membuli teman-temannya. Kemudian selain membuli juga barang-barang temannya itu sering diambil, kadang disembunyiin, kadang dibuang begitu saja begitu. Nah, terkait dengan hal itu, kemudian pas saya masuk kelas, begitu pembelajaran itu dan memang itu sering terjadi ternyata anak itu yang sering membuli temennya dengan mengejek nama orang tua, kemudian pensil, buku, dan alat-alat tulis barang lain temennya itu diambil juga, kemudian disembunyiin kadang sama dia gitu, Ibu. Oh, gitu masalahnya. Selain di kelas 7B yang Ibu katakan tadi, ada ndak siswa yang begitu juga di kelas lain, Bu? Sepanjang saya mengajar selama ini sih di kelas yang lain itu dari kelas 7A sampai 7E nggak ada sih Bu, saat pembelajaran itu nggak ada, tapi ini spesial ini di kelas 7B gitu. Tapi kemarin juga sempet sih teman-teman guru yang lain juga bilang ke saya mengalami hal juga yang seperti itu dengan orang yang sama gitu loh Bu. Oh gitu. Jika Mhm. memang seperti itu masalahnya, pernah ndak Bu Linda melakukan pendekatan atau mungkin menjajakilah, anak tersebut? Sudah sih sempat Bu, saya waktu, hari apa itu ya, hari Rabu kalau nggak salah saya sempat manggil si anak tersebut ke ruangan, saya ajak bicara, kemudian saya tanya, "Kenapa kok, sering melakukan hal seperti itu?" Misalnya membuli teman, kemudian ngambil barang temennya gitu, saya udah tanya ke murid Mmm, tersebut dan, saya juga kaget kalau dia tuh menjawab seperti ini Bu, "Ih, saya malah seneng Ibu dimarahin, atau temen-temen yang saya ambil, saya bully itu, saya sebut-sebut nama orang tuanya itu jadi marah gitu, kok kok begitu gitu loh, kok dia malah seneng gitu loh, temen-temennya itu jadi marah ke dia atau dia dimarahin gitu loh. Temennya sampai, oh, kayak gimana gitu loh sama temen-temennya itu, ngambul lah istilahnya kalau mhm, bahasa Balinya itu, Bu, marah, kesel, dan lain sebagainya. Nah kayak gitu, dia tuh malah seneng gitu loh, Bu, kalau dia iya. melakukan seperti itu, temennya tuh ya kayak gimana ya, marah-marah gitu loh, seneng dia lihat temennya kayak gitu loh, Bu, itu herannya saya tuh jadinya, "Kok bisa ini anak, kenapa?" Gitu. Iya, kadang perilaku anak-anak itu memang agak ini Bu ya, memang Mhm. agak aneh. Eee, kalau gini, kalau begitu masalahnya, kira-kira selain dia merasa senang dengan, eee, membuli temennya atau mengerjai temennya, kira-kira ada ndak dia alasan lain atau faktor lain yang memang menyebabkan dia berperilaku seperti itu, Bu? Ada sih kayaknya Bu kemarin, sempet saya tanya dia tuh kayaknya butuh perhatian lebih gitu loh dari orang-orang yang ada di sekelilingnya dia gitu kan. Masalahnya kan, yang tanya juga ke temen-temennya yang lain, katanya ini kan bahwa anak Ya. tersebut ini dia tuh broken home, orang tuanya udah pisah Oh, dia sekarang ini tinggal sama kakek neneknya saja. Dan orang tuanya itu kan ibunya udah ninggalin dia entah ke mana gitu. Sedangkan oh. bapaknya karena terkait dengan ekonomi kan nyari pekerjaannya juga di Denpasar. Jadi
bapaknya juga jarang pulang gitu loh, Bu, makanya dia cuman sama nenek kakeknya aja yang di rumah dia tinggal gitu. Iya, emang dari mana sih, Bu, siswanya ini? Itu namanya dari Bumbungan, Ibu, daerah sekolah itu ke utara lagi itu daerah Bumbungan. Lumayan Oh sih jauh dari gitu. sekolah, mhm. Iya sih, Bu, ya, terkadang, berpengaruh sekali kalau faktor orang tua, begitu ya, broken home gitu, sangat mempengaruhi karakter anak memang, Bu, ya, kalau di Iya, sekolah. Makanya itu menjadi tugas berat kita sebenarnya selaku pendidik, iya, menghadapi karakter siswa yang memang beraneka ragam, Bu, ya. Nah mhm, iya, sekarang, untuk ke depannya jika Ibu Bu Linda juga kan nggak bisa terus-terusan dengan masalah seperti itu, menghadapi siswa seperti itu ya. Nah iya, untuk ke Bu. depannya, apa rencana Bu Linda, untuk menghadapi atau bagaimana, langkah yang Bu Linda lakukan agar hal ini bisa teratasi? Mhm, iya, Bu. Kemarin sih sempat merenung juga, Bu, ya, pikir-pikir gini kan kasihan juga kalau kita sering membuli anak apa, kalau kita yang ikut nanti, marah-marah sama anak tersebut kan kasihan. Saya juga pikir kemarin, mendingan nanti kita buat forum dulu dipanggil lagi, anak itu kita, apa, kerja sama dengan guru BK dulu gitu, kita diskusi Mhm, dengan Bapak Ibu yang ada di guru BK, kemudian nanti kita mungkin menjajaki, ke rumahnya, bagaimana sih situasi sebenarnya di rumah anak tersebut tuh kayak gimana, apakah memang, seperti itu adanya sesuai dengan apa yang iya disampaikan oleh teman-temannya, kan gitu, Bu, ya. Setelah itu mungkin, ada pemanggilan mungkin dari orang tuanya gitu terkait dengan, hal yang sudah dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian ada juga kan sekarang kan lagi apa, penerapan, budaya positif di sekolah itu kan ada heeh, kesepakatan sekolah itu bukan, iya. itu udah kesepakatan sekolah, kemudian ada, yang namanya itu pengurangan poin gitu, ada pengurangan poin setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa gitu, dari poin 2, 5, 10, bahkan sampai 100 poin itu dikurangi karena setiap anak itu punya 100 poin di 1 tahun begitu. Jadi setiap melakukan pelanggaran akan Oh. ada pengurangan-pengurangan poin. Mungkin itu yang akan diterapkan, ke siswa tersebut begitu sih rencananya, ini Bu, baru rencana begitu, Bu. Oh iya, artinya dari rencana yang Ibu sudah sampaikan, Mhm, menurut saya sih sudah bagus sekali Bu ya. mhm, Artinya sudah maksimal mulai dari kita melakukan pendekatan, kita melakukan diskusi bersama, kemudian ada pemanggilan orang tua, di samping itu juga ada pengurangan poin yang seperti Ibu sampaikan tadi. Kemudian dari sekian rencana yang Ibu, rencanakan ke depannya, kira-kira masih ada ndak solusi lain, Bu, yang mungkin lebih, apa ya, lebih maksimal begitu untuk mhm, memang dapat merubah karakter si anak ini? Kira-kira ada ndak solusi yang iya, lain, Bu? gini ya, ini kan baru sepihak aja, mungkin saya juga Mmm, akan, penjajakan juga ke teman-teman yang lain gitu kan di mmm, kelasnya gitu loh, manggil temennya juga, kemudian diskusi juga dari teman-temannya itu kayak gimana gitu loh. Mungkin siapa tahu gitu kan, Bu, kita kan juga nggak tahu kan, kita nggak setiap hari soalnya, dapat mengawasi siswa di kelas gitu kan. iya, Mungkin kita panggil teman-temannya yang lain, kita ajak ke forum diskusi juga kita tanyakan apa sih yang sebenarnya terjadi, apakah memang dia sendiri itu seperti itu atau ada faktor lain mungkin yang menyebabkan mungkin dari temennya, mungkin yang mancing-mancing emosinya mhm, dia gitu kan kita juga mhm, belum tahu ini Bu untuk, lebih jelasnya. Ini kan baru saya dengar info dari temennya aja dan melihat langsung bahwa si anak itu memang suka membuli dengan nyebut-nyebut nama orang tua temennya. Nah, wah, mungkin ada faktor lain mungkin dari hal itu kenapa dia sampai seperti itu, mungkin ada pancingan dari temennya yang lain atau bagaimana, mungkin itu yang akan dilakukan, kita akan forum lagi diskusi dengan, teman-temannya yang ada di kelas gitu mungkin. iya, bener ya, Bu Lina, saya setuju apa yang Ibu sampaikan tadi. Dari sekian rencana yang sudah kita rencanakan, salah satunya ini adalah pendekatan dengan temannya, itu bagus sekali, Bu, ya. Artinya mungkin itu yang nanti, rasanya, mencari informasi lewat teman dekat mungkin sangat baik sekali dilakukan seperti apa yang Bu Linda sampaikan tadi. Kira-kira kalau memang
begitu rencananya bagus sekali ini sudah. Mhm. Kira-kira kapan Bu Linda mungkin mencoba menerapkan hal tersebut? Rencananya sih niki Bu, setelah libur ini, mungkin hari Senin atau hari Selasa akan membuat Mmm, dulu, apa ya, surat pemanggilan orang tua, kemudian, menjadwalkan pertemuan mungkin dengan, apa, siswa yang lainnya, kemudian selain, pemanggilan orang tua mungkin setelah itu mungkin sebelumnya ya melakukan penjajakan kita setiap di hari Senin atau hari Selasa kita kunjungan rumah bersama dengan guru BK gitu loh, Bu. mhm. Supaya kita lebih tahu gimana sih situasi sebenarnya di rumah siswa tersebut gitu. Iya. Kalau dukungan lain, dari pihak lain mungkin ada yang, Ibu memerlukan dukungan dari pihak lain untuk, menangani atau masalah Ibu ini bisa lebih, terbuka, bisa lebih, apa namanya, bisa lebih mantaplah untuk, dilaksanakan nanti rencana Ibu. Perlu ndak Ibu Iya, dukungan lain? perlu ini dari Bapak Kepala Sekolah terutama ini, Bu, ya. Ya kan Oh, beliau, iya. sebagai pemimpin kan ya tentu nanti akan, minta juga pendapat, saran juga dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian apakah tindak lanjut yang akan, yang sudah Tiang rencanakan bersama dengan guru BK itu apakah bisa disetujui atau bagaimana nanti kan, minta dukungan dari Bapak Kepala Sekolah juga, kemudian mungkin dari komite sekolah juga, Bu, nanti siapa tahu nanti masalahnya anak ini memang benar-benar ada kendala dari ekonomi, mungkin kita bisa Mmm. memberikan bantuan atau bagaimana nanti ke depannya gitu loh. Iya, ya Mhm, baik, bagus sekali sudah Bu Linda, artinya memang kita sudah punya rencana dan juga kita sudah, memerlukan dukungan ya dari berbagai pihak. Semoga nanti apa yang, Ibu rencanakan, apa yang menjadi harapan kita bersama selaku guru, itu dapat tercapai. Artinya, punya anak didik yang memang memiliki karakter seperti ini, bisa nanti kita sikapi dengan baik. nggih betul Bu Dian, nggih harapannya ya bisalah ada perubahan yang memang, baik untuk anak tersebut kan kasihan juga kalau memang terus-terusan seperti itu kan Bu ya. Iya, benar Bu Linda, ya. Nah, Mhm, sekarang kalau memang sudah saling sharing begini, gimana mhm. perasaannya Bu Linda sekarang? Udah lega sih Bu sebenarnya, tadi kan masih agak bingung gitu loh, dalam hati kayak gimana gitu loh, solusinya apa yang harus dilakukan, masih ada keraguan sih di hati. Tapi setelah komunikasi sama ibu, diskusi sama-sama, udah lega sekarang, udah seneng lah, udah nemu solusi yang, baik rasanya untuk ke depannya. Iya, itulah gunanya Bu ya, saling sharing, apa yang menjadi unek-unek kita selaku guru, permasalahan kita, bisalah adalah solusinya. Semoga Iya, nanti apa yang Ibu harapkan, bisa terwujud dan mungkin hasilnya bisalah mengubah si anak tersebut menjadi lebih baik karakternya ya. iya Ibu. Sudah? Ya Nggih, mungkin sudah. itu yang dapat saya bantu Bu Linda. Nggih, terima kasih banyak Bu Dian, sudah bisa Iya, konsultasi hari ini, kita diskusi ya. Semoga sering-sering bisa ketemu kayak gini ya Bu ya. iya. Apa namanya, eee, Mhm. begitulah Bu, sekiranya kurang lebihnya nanti kan, mungkin bisa berbagi dengan teman lain atau bagaimana ya, mungkin itu solusi yang terbaik menurut saya. Terima kasih juga Bu Linda sudah mau berbagi tentang masalah Ibu, eee, sudah saya ucapkan terima kasih dah kepada Bu Iya, Linda. saya juga terima kasih Bu nggih. Iya, sama-sama. Sampai ketemu nanti Bu ya. Ya, sampai ketemu. Ya, saya Salam. izin ke kelas duluan ya, Bu, ya. Nggih, terima kasih Iya. Bu Dian. Iya, sama-sama. Oke, sekarang lanjut Bu Dian sekarang. Iya. Selamat siang, Bu Linda. Ya, selamat siang Bu Dian. Iya, gimana Bu Linda sibuk ndak hari ini? Hari ini enggak sih Bu Dian, ada apa ini kok, tiba-tiba ini Bu Dian ya? Iya, saya mau minta Sesuatu ya? waktunya dong, Bu. Minta Mhm, waktunya, Bu, ya, bisa ya? bisa banget Bu, ada apa nih? Ada yang mau, saya bicarakan. Saya punya masalah nih, Bu. Ya, tapi ayo kita duduk dulu di sana, Bu, di tempat, di bawah pohon itu biar nyaman. Ya boleh Bu, biar kita leluasalah kita berbicara Bu ya, ngobrolnya.
Iya. Ya, Mhm, ayo kalau memang Bu Lina hari ini ndak sibuk, ini loh Bu, saya punya masalah, saya ingin sekali, bertemu dengan Ibu hari ini nih apa namanya, tujuan saya berbagi Bu, terkait dengan masalah saya. iya, Semoga Bu Lina nanti bisa ya, mhm, apa namanya, memberikan solusi yang terbaik tentang masalah saya ini. Gini boleh. Bu Linda, saya kan sekarang ditugaskan ngajar kelas 7. Mmm, Sudah 2 bulan terakhir ini, kelas 7 itu ini kok agak beda ya, agak lain ini kelas 7D, ya dibandingkan dengan kelas 7 yang lainnya. Ya, mhm, bedanya di sini, kok saya merasa di kelas 7D ini mhm, siswanya itu dia pasif. Dalam artian ketika saya mengajar, dia itu tidak bersemangat, kemudian dikasih tugas juga dia enggan mengerjakan, ada aja alasannya, entah itu keluar masuk toilet dan lain sebagainya. Kemudian dia terlihat lemas gitu, artinya kurang semangat. mhm, Ya, oh terus, gitu, eee, ini loh Bu, jadinya saya kan mengajarnya itu kan kurang semangat juga dengan, mhm, menghadapi siswa-siswa seperti itu. Itu Bu, selama saya mengajar di kelas 7, 7 yang lainnya, mereka tidaklah separah, boleh dikatakan separah seperti kelas 7D yang saya hadapi ini mhm, ya. Artinya kelas 7 yang lain itu ya layaknya biasa, tapi 7D ini memang benar-benar perlu tenaga ekstra untuk memang memasuki dan menyelesaikan proses pembelajaran di kelas ini. Gimana Bu kalau menurut Ibu itu? berarti selama Ibu mengajar ini kan siswanya pasif gitu kan. Nah, kalau Ibu mengajar selama ini, bagaimana sih teknik mengajar Ibu di kelas itu kok bisa siswanya sampai pasif kayak gitu? Iya, artinya saya kan selaku guru tuh sudah mencoba Bu ya, Mhm, mencoba dikasih pembelajaran yang menyenangkan menurut saya. mhm, Misalnya kayak kemarin tuh saya sudah siapkan, saya mengajarnya pakai slide PowerPoint, sudah saya siapkan dengan gambar-gambar yang menarik. Kemudian anak-anak juga ketika bosen, konsentrasinya sudah tidak fokus, saya ajak di luar kelas Bu. mhm, Tahu-tahu dari apa yang saya lakukan, mhm, belum juga menunjukkan perubahan anak-anaknya. Ya, kalau mhm, diajak keluar dia justru kembali ndak fokus, lirik sana, lirik itu. iya, Jadinya kan, apa yang saya lakukan itu ternyata tidak ada perubahan, Bu, mhm. begitu. Oh gitu ya, Bu, ya. Wih, itu udah ya anak-anak zaman sekarang, Bu, ya. Heeh. Kayak gimana gitu ya. Terus kalau udah seperti itu ya, kira-kira menurut Bu Dian, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak itu jadi seperti itu dibandingkan dengan kelas-kelas yang lain? Kan tadi Bu bilang kan kelas 7D itu memang agak, kurang aktif kan gitu. Nah, apa sekarang Mhm. kira-kira faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Iya. Kalau menurut pengamatan saya, Bu, ya, Mhm, faktor lainnya itu kira-kira gini, Bu, siswa kelas 7D itu dia ndak senang dengan materinya itu fokus ke saya mungkin ya. mhm, Misalnya saya siapkan slide PowerPoint, saya mhm, kasih dia buku, apa, buku teks yang referensinya dari sekolah. Mungkin mhm, dia berpikirnya itu monotone, artinya mhm. harus berpatokan ke itu mungkin pembelajarannya dia. Itu mungkin yang menyebabkan dia, merasa bosan. Kira-kira itu mungkin ya faktor yang lain, Iya. yang memang menjadi alasannya yang saya amati, yang saya alami seperti itu, Bu. Mhm. Iya sih Bu, bisa jadi sih itu salah satu faktor yang menyebabkan ya mungkin kan, gimana ya perkembangan belajar anak-anak zaman sekarang kan gitu loh Bu. Mhm. Masing-masing punya karakter yang berbeda-beda ya. Kalau memang seperti itu sekarang, apa sekarang rencana Ibu ke depannya untuk memperbaiki proses pembelajaran Ibu selama ini? Iya, saya ada sih rencana, Bu. Ya, Mhm, rencana saya kalau memang kondisinya seperti itu, rencana saya mungkin lebih ekstra lagi ya, dalam artian, saya mencoba menerapkan metode pembelajaran baru. Misalnya
anak-anak nanti akan saya suruh bawa HP ke sekolah, Bu. Nah, di Mhm, sana dalam HP-nya itu nanti mungkin saya akan lebih beragam lagi, mhm, saya nanti akan isi dengan game, dengan, ice breaking mungkin, kemudian dengan metode memberikan pembelajaran materi, yang memang referensinya lebih luas. mhm. Artinya anak-anak mungkin bisa mencari referensi belajar yang memang lebih bervariasi. Jadi anak-anak bisa mencari sumber belajarnya, tidak Mhm, fokusnya ke saya, tidak fokusnya ke buku teksnya, tetapi, langsung, mencari di Google dan lain sebagainya, sehingga lebih bervariasi. Kira-kira begitu, Bu, rencananya. wah, sudah sangat luar biasa loh itu idenya Bu, Dian ya, memang cocok diterapkan bahwa anak-anak itu zaman sekarang udah seharusnya sih bawa HP ke sekolah kan gitu ya Bu ya. Iya. Nah kalau seperti itu kapan kira-kira, siswanya Bu Dian akan membawa HP ke sekolah? Ya, nah rencana saya sih secepatnya, Bu, Mhm, tapi saya izin dulu ya sama kepala sekolah terkait dengan rencana saya ini. Apa mhm, nanti memang diizinkan, mudah-mudahan saja beliau mengizinkan ya. Artinya setelah nanti dapat izin dari kepala sekolah, kemudian mungkin mencari referensi lain di internet terkait dengan pembelajaran yang menarik atau mungkin teman-teman yang lain nanti saya, jadikan referensi. Mungkin nanti setelah itu, setelah mendapat izin langsung sudah saya menerapkan, mencoba rencana saya tersebut. mhm, iya sih Bu Dian. Nah nanti, seandainya anak-anak Ibu sudah bawa HP, bagaimana kebijakan dari Ibu bahwa, eee gimana ya, bahwa anak tersebut itu bijak menggunakan HP begitu, apa yang akan Ibu lakukan begitu? Ya, artinya saya sudah pikirkan juga, Bu, terkait itu. Kalau Mhm, memang nanti diizinkan sama Bapak Kepala Sekolah untuk membawa HP, mhm, rencananya itu kan, begini, HP-nya itu memang saya tempatkan khusus box HP, mhm, ada Bu. nanti, anak-anak akan saya izinkan ketika pembelajaran saya saja. Jadi Mhm, HP-nya dikumpulkan ketika memang pembelajaran yang tidak menggunakan HP dan ketika jam pelajaran saya atau pelajaran yang lainnya perlu HP, iya, kira-kira baru boleh diambil HP-nya, gitu. mhm, Biar bisa dimanfaatkan secara bijak juga sama anak-anak. iya, jadinya kan, nggak terus-terusan ya pegang HP anak-anaknya, Bu, ya. Iya. Apakah akan diberlakukan di kelas, 7D saja itu, Bu? Rencananya sih tidak, Bu, begini, Mmm, karena krusialnya sekarang masalahnya itu kan ada di kelas 7D. iya, Jadi, mhm, mungkin saya akan coba terapkan di kelas 7D terlebih dahulu. Kalau mhm, memang nanti ini berhasil dan memang ini menyenangkan, nanti barulah di kelas lain tentunya saya juga upayakan untuk hal seperti ini, gitu kira-kira, Bu. iya, ada Bu Dian, luar biasa sekali ya idenya Bu Dian, semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya bisa memberikan dampak yang positif buat anak-anak kita semua ya, Bu, ya. Iya, Iya, makasih Bu, Bu ya. Linda. Iya, sama-sama Bu Nih Dian. sekarang lega Bagaimana dah sekarang? sudah saya. Udah lega Lega ya saya perasaan? sudah, iya. Artinya Heeh, begini Bu Linda, gimana? tadi belum ketemu sama temen yang diajak sharing, itu Mhm, menjadi apa ya, menjadi suatu beban gitu, ganjaran. Artinya memikirkan juga mau ngapain di kelas 7D berikutnya, tapi setelah sharing sama Bu Linda, mhm. ya jadi perasaannya sudah, pas, sudah puas, mudah-mudahan nanti, bisa nanti sama Pak Kepala Sekolah diizinkan itu, biar bisa diterapkan Bu Linda. Iya iya Bu Dian ya, semoga Iya. ya, apa Makasih yang banyak Bu Linda nih atas waktunya Bu Linda ya. iya, sama-sama Bu Dian. Iya, kalau gitu saya izin ini masih ada jam mengajar nih berikutnya Iya, Bu ya. sama Bu di juga ada jam mengajar. Iya, sekali Ya, lagi terima kasih atas waktunya. sama-sama. Nanti kalau saya punya masalah lagi, Mhm. Bu Linda harus nih siap sharing. Ya, kita sama-sama sharing nanti Bu ya, saya juga demikian Bu ya. Ya, udah Bu Linda ya, Iya, makasih. oke Bu Dian, sampai ketemu ya. Ya. Oke. Oke, gimana kita sudah selesai? Langsung balik ke room sebelumnya? Eee, Gimana ya, sudah selesai merekam, rekamannya selesai Bu Linda? Sudah, tapi saya belum matikan ini masih.
mungkin langsung refleksi ya, kemudian ya. Kita refleksinya kan sebentar di room besar ya. Oh, iya di room 1. Ya, dicatat dulu refleksinya untuk diri kita masing-masing. Iya. Mhm.